Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ki Alam. Dan kali ini saya ingin memberi satu pengalaman atau satu sedikit penjelasan tentang logika yang bijaksana. Sebelum masuk ke inti logika yang bijaksana, itu maksudnya apa? Kita harus memahami dulu apa itu logika dan bagaimana cara menerapkannya supaya logika itu menjadi bijaksana, menjadi positif, menjadi energi yang membuat banyak orang lebih menyukai dibanding mendebatkan. Karena pada dasarnya logika itu memang berfungsi, atau fungsi logika itu untuk mendebat. Dan biasanya yang didebat itu kalimat-kalimat, kata-kata yang akhirnya menjadi perdebatan sengit. Itu berawal dari analisa logika. Misalkan hanya kalimat kelapa, misalkan buah kelapa gitu. Terus logika kita mengolah kelapa itu satu buah. Kelapa itu ya warnanya hijau, kalau tua kecoklatan dan lain sebagainya. Dengan kata lain, apa yang terlihat oleh mata kita itu yang dibaca oleh logika. Beda nanti ranah spiritual. Kalau spiritual nanti akan lebih dalam lagi. Dan biasanya logika ini menjadi satu pegangan buat orang-orang yang katakanlah dia lebih merasa memahami apa yang dipelajari. Karena logika itu sifatnya itu sesuatu yang sudah kita pelajari, kita baca, dan kita analisa sendiri menjadi satu logika yang menurut masing-masing individu bisa menjadi satu acuan atau bahkan bisa jadi senjata untuk mendebatkan. Dan ranah logika itu memang hanya mampu menembus hukum kausalita, hukum yang terjadi, yang kita alami, dan ya hukum lahiriah lah ya. Pola pikir kita, terus bagaimana kita bisa memunculkan ide-ide, strategi, bahkan kejahatan pun bisa terjadi dengan pola pikir logika. Nah, terkadang logika itu juga diterapkan tidak pada tempatnya. Ya sama halnya dengan misalkan kita membeli sendal, tapi makainya di kepala. Nah, kalau terjadinya begitu, berarti logika kita salah penempatan. Artinya ya banyak yang terjadi di medsos akhir-akhir ini, perdebatan tentang logika dan spiritual. Kayaknya seru banget gitu. Cuman ya sah-sah aja, semua itu bagus sebagai dialog untuk lebih mendewasakan pemahaman tentang logika dan non-logika. Kalau logika itu biasanya begitu dia bertanya, terus dijawab, dia akan mendebat lagi. Tapi kan nggak bisa. Tapi kan itulah logika. Itu fungsinya logika. Dan logika ini sama, itu pemberian dari Tuhan. Spiritual pun
sama, itu pemberian dari Tuhan. Jadi kalau kita mengolok-olok logika, menyalah-nyalahkan logika, ya sama aja menyalahkan ketuhanan, menyalahkan sifat Tuhan. Sama halnya kalau kita menyepelekan spiritual, itu sifat Tuhan loh. Sama aja kamu, kita, saya, atau siapapun yang mengucilkan atau menyepelekan sifat atau hal spiritual, itu sama aja kita menyepelekan sifat Tuhan. Jadi logika dengan spiritual itu memang berdampingan, tapi seperti dua arah yang berbeda. Kalau di jalan tol itu ada pembatas jalan tengah itu ya, pembatas jalan tengah. Sebab kalau tidak ada pembatas jalan tengah, maka yang terjadi pasti benturan dan kecelakaan. Sama, spiritual dan logika itu juga sama, berdampingan. Setiap manusia punya, setiap manusia dikaruniai logika ya, dengan logikanya, spiritual juga dengan kespiritualnya, dan di tengah-tengah ada pembatas, yaitu kesadaran. Jika dua-duanya berpatokan pada kesadaran di tengah-tengah itu, maka dua-duanya akan selamat, dua-duanya akan sampai ke tujuan. Tapi jika pembatas jalan itu dibuka, maka yang terjadi adalah bentrokan, benturan-benturan yang tidak seharusnya terjadi, dan bahkan kalaupun terjadi akan menjadi rancu dan sulit diselesaikan karena ranahnya sangat berbeda. Jadi siapapun yang kalau spiritual itu biasanya nggak selalu berhubungan dengan ranah supranatural, keagamaan, atau sesuatu yang klinik sakral. Enggak selalu begitu. Begitupun juga dengan logika. Enggak selalu harus melogikakan sesuatu yang tidak seharusnya menjadi logika. Logika itu jendela spiritual juga, dan spiritual juga sebagai tiangnya logika. Jadi dua-duanya itu memang berfungsi sangat baik kalau kita bisa menerapkan. Kalau terjadinya seseorang itu lebih menonjol di logikanya, maka yang terjadi misalkan 80% logika, 20%-nya spiritual, tetap dia akan meyakini adanya nurani, akan meyakini adanya kata hati, tidak hanya selalu pola pikir. Namun karena pola pikirnya, logikanya lebih menonjol dibanding kespiritualnya, maka biasanya perdebatan antar pribadi itu lebih menang logikanya. Misalkan logika ini mau membuat sesuatu kegaduhan. Wah, gue bisa kok. Dengan cara ini pasti akan terjadi. Atau saya juga bisa viral nih, misalkan saya mengolah kalimat ini menjadi tok itu logika seperti itu. Dia akan berpikir bisa baik bisa jahat. Dan setiap manusia pasti punya alarm di dalam dirinya. Ketika mau melakukan sesuatu yang tidak baik, di dalam akan bilang, oh jangan, nanti ada yang tersinggung, nanti ini, nanti itu. Cuman karena logikanya, bahkan sudah logikanya itu pembatasnya bukan kesadaran, tapi nafsu, maka yang terjadi logikanya lebih menang. Pertarungan pribadinya itu logikanya lebih menang dan memilih
untuk berbuat jahat. Ini hanya satu misal ya. Logika itu biasanya berpatokan pada sesuatu yang sudah pernah kita alami atau kita rasakan. Misalkan ketika ditanya jeruk itu rasanya apa? Nah, logika kita karena kita pernah merasakan. Oh, jeruk itu rasanya asem. Nah, gitu dah. Tapi kalau pemahaman spiritual itu bisa juga langsung dijawab dengan seperti itu. Misalkan jeruk itu rasanya apa? Yo asem, ada manis-manisnya gitu tuh. Cuman biasanya orang-orang spiritual itu lebih merasakan dulu baru mengutarakan apa yang dia rasakan. Ya, misalkan contohnya kopi itu rasanya apa ya? Itu ada pahit, manis, kalau dikasih gula ya manis gitu. Ya paling begitu gitu. Teorinya seperti itu. Tapi kalau pemahaman spiritual, dia akan mencoba mencicipi dulu. Ini loh rasanya. Lebih pahit dari yang disebutkan tadi, manis dan pahit. Tapi ini lebih banyak manisnya, lebih banyak pahitnya karena ternyata olahan kopinya lebih banyak. Ya, contoh kecilnya seperti itu. Sebenarnya susah untuk memahami arti spiritual. Spiritual itu apa sih? Sebenarnya spiritual itu bukan sebuah kalimat yang baku. Seperti kalau logika itu jeruk ya jeruk, gelas ya gelas gitu kan. Tapi kalau spiritual enggak begitu, pemahamannya sangat luas, sangat universal, bisa masuk ke ranah apapun. Misalkan tadi buah kelapa, kalau logikanya ya kita lihat warnanya hijau, terus kalau sudah tua lebih kecoklatan, kalau masih muda namanya degan, kalau sudah tua nanti ampasnya bisa lebih banyak, ya gitu-gitulah gitu. Apa yang kita lihat logikanya seperti itu. Tapi kalau membacanya dengan apa yang tadi dibilang, membacanya dengan hasanah spiritual, itu rodom bulet memang itu. Jadi tidak sekedar dibaca secara bentuk, tapi makna-makna dan bisa menjadi satu ibarat-ibarat untuk kehidupan, bahkan keagamaan, bahkan apapun. Itu pola baca dengan kacamata spiritual. Misalkan buah kelapa. Buah kelapa itu bisa aja diumpamakan dengan kehidupan. Misalkan kulitnya adalah kehidupan kita sehari-hari. Terus nanti masuk lagi ada tepes, apa serabut itu. Dalam hal mencari ilmu itu kita akan menemukan serabut-serabut ya gitu-gitu dah. Yang kalau dipikir secara logika ruwet amat sih gitu kayak gitu. Cuman bagi orang-orang spiritual itu menjadi satu makna tersendiri untuk pendekatan dia kepada Sang Halik. Nanti terus kita akan, kalau kita kupas lagi si kelapa setelah serabut, akan menemukan batok kelapa. Batok kelapa itu sama dengan kita menjalani satu kehidupan yang begitu keras untuk memecahkan. Gitu-gitu. Jadi selalu apa yang dilihat menjadi satu filosofi kehidupan. Nanti terus
kita pecah lagi, kita akan menemukan buahnya. Ya, buah itu bisa menjadi satu makna ketika kita sudah bisa memecahkan sesuatu yang keras, satu masalah besar, kita akan mendapatkan satu buah. Gitu-gitulah. Dan seterusnya sampai nanti ke dipecah lagi ada airnya, dan air itu ada rasanya, dan rasa itu dari mana. Nah, logika kita akan pusing, akan mengatakan, wah ribet itu, hidupmu tuh ribet. Yo, ada kelapa, kalau pengen buah kelapa, pengen minum buah kelapa, yo tinggal beli, sedot selesai. Itu bedanya. Kalau spiritual biasanya apa yang dilihat, apa yang dia rasakan itu akan menjadi satu kajian. Jadi memang nggak ada makna tersendiri tentang spiritual karena bisa tanpa batas. Jadi kalau ada satu logika yang dibentur-benturkan dengan spiritual, seperti di awal tadi, tidak akan nyambung, dan yang ada hanya perdebatan-perdebatan yang nantinya pembatasnya yang tadinya kesadaran menjadi nafsu. Kalau sudah nafsu bisa menjadi satu amarah. Kalau sudah amarah bisa jadi yang tumbuh adalah egois. Dua sisi ini tidak ada yang mengalah. Semuanya benar dan akan saling menyalahkan. Bahkan akan saling membuktikan sesuatu yang harusnya tidak dibuktikan. Seorang spiritualis itu yang bijaksana seharusnya mampu mengendalikan kesadarannya ketika diolok-olok oleh orang-orang logika, ketika disepelekan orang-orang logika. Seharusnya orang yang sudah mendalami spiritual yang sejati, dia tidak akan terpengaruh, dia tidak akan tersinggung, dia akan tetap bijaksana, dia tidak akan mengeluarkan statement-statement yang akhirnya memojokkan dirinya sendiri. Karena yang di debat itu orang realita, pemikiran logika yang lebih banyak dimengerti oleh masyarakat luas gitu. Tapi kalau pemahaman spiritual itu sifatnya tidak bisa logis. Karena itu sebuah perjalanan batin yang lebih mendekatkan diri ke pemahaman ketuhanan, sifat-sifat Tuhan, tentang kehidupan yang nyata dan yang tidak nyata. Dan orang-orang logika ya wajar jika melihat sesuatu yang sepertinya kok aneh, dia akan menganalisa. Memang itu fungsinya logika. Jadi ya tidak ada yang salah. Semuanya sah-sah saja. Hanya bijaksanalah. Bijaklah menerapkan posisi logika dan spiritual. Tidak harus orang spiritual itu membuktikan sesuatu yang tidak logis dan menjadi logis. Itu bukan akan dipuji, tapi justru malah ditertawakan. Sehebat apapun kita menonjolkan sesuatu yang tidak rasional dan diperlihatkan di orang-orang yang rasional, itu hanya akan didebat, hanya akan dicari kesalahannya,
hanya akan ditertawakan. Maka berhentilah membuktikan sesuatu yang tidak rasional. Kalaupun seorang logika yang ayo coba buktiin, ayo coba, ya memang itu logika itu pengennya seperti itu, dan setelah dibuktikan dia akan menyangkal, karena itu memang fungsinya logika. Dia akan melogikakan sesuatu yang tidak logis. Oh, itu pasti dengan ini pun bisa. Ya emang begitu. Jadi yang salah siapa? Nggak ada yang salah sebenarnya, hanya mungkin belum bijaksana menerapkan di mana ranahnya logika, di mana ranahnya non logika. Jadi semuanya benar. Wong itu sifat-sifat Allah juga. Allah itu maha gaib, maha spiritual. Allah itu maha logika, maha rasional. Dua-duanya itu sifat Allah. Terus kita mendebatkan, ya bagus. Berarti kita sedang mengkaji. Seru ya, logika dan spiritual itu dibahas. Dan ini menjadi satu pembelajaran buat diri saya pribadi dan tentunya buat banyak masyarakat di sekitar kita untuk bijak memahami dua sifat itu. Kita semuanya sudah diberi perangkat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tidak dikasih itu. Jika ada salah satu sifat itu hilang dalam diri kita akan kehilangan akal. Kalau sifat logika kita itu tertutup, yo akhirnya kita dianggap seperti orang gila, karena tidak logis. Coba kita bisa lihat saudara-saudara kita yang di jalan, yang tanpa baju, tapi dia tidak sakit. Dia makan di tempat yang kotor, bahkan tumpukan-tumpukan sampah dia makan, tapi tidak sakit. Masuk akal enggak? Tidak masuk akal. Karena memang akalnya sudah tertutup. Apa kita mesti seperti itu? Justru dengan kita mensyukuri, kita punya akal yang sehat, punya batin, jiwa spiritual yang kuat. Dua-duanya itu menjadi satu pegangan, keteguhan kita bahwa begitulah realita kehidupan, begitulah sisi kedalaman manusia. Karena pada dasarnya manusia itu makhluk spiritual semuanya. Makhluk spiritual yang diberi pengalaman kemanusiaan. Nah, kita sudah dikasih satu ruh yang abadi, yang kekal. Namun karena disematkan pada satu tubuh, dan tubuh ini menjadi hidup, pergerakan, tanpa harus kita nyuruh, kita bergerak dengan sendirinya secara otomatis. Itu karena ada ruh, dan di ruh itu ada banyak sekali yang bisa kita pelajari. Cuman karena ketika kita sudah masuk ranah logika itu memang sangat asik. Kita bisa tertutup juga ranah spiritual kita karena logika kita lebih mendominasi. Yo, ibarat kita beli HP, beli handphone, lalu
kita sudah mendapat satu perangkat yang lengkap, yang begitu kita beli, hidup bisa langsung kita gunakan. Kan hanya itu. Seperti kita lahir, kita langsung sudah bisa menangis, sudah hidup, dan sudah bisa makan, menyusui. Sama dengan halnya ketika kita beli HP juga seperti itu. Kita beli HP sudah hidup, lalu untuk memenuhi kebutuhan yang kita butuhkan, kita mesti menginstal sebuah aplikasi yang kita inginkan. Dan aplikasi itu biasanya karena aplikasi yang sangat dibutuhkan dan disukai, dia akan lebih menonjol. Ya, misalkan di aplikasi yang kita download di HP itu yang paling kita butuhkan WhatsApp. Maka keseharian kita tuh akan scroll WhatsApp gitu. Lagi makan juga WhatsApp, lagi ngobrol juga WhatsApp. Karena itu yang mendominasi. Atau mungkin aplikasi lain, game, bahkan aplikasi religius, aplikasi banyak macam. Itu juga sama pada dalam diri manusia. Apa yang kita install dan yang selalu kita upgrade. Kalau kita lebih menginstal dan mengupgrade spiritualnya saja, maka dia akan lebih menonjol. Atau keagamaan yang lebih kita upgrade, lebih kita pelajari, lebih kita dalami, maka orang tersebut akan terbawa semuanya, baik busananya, tingkah lakunya akan religius. Jika dia seseorang yang sangat menyukai kebudayaan, maka dalam unsur tubuhnya pun sama. Dia akan lebih mendominasi tentang kebudayaan. Jadinya yang dia lebih suka dengan pakaian-pakaian budaya, dengan unsur-unsur budaya yang dia pelajari, itu akan lebih menonjol. Dan memang pada setiap manusia, pada setiap pribadi kita punya satu sifat yang lebih menonjol, yang lebih mendominasi. Seperti saya lebih mendominasi jiwa seni saya. Dengan saya mendalami dan terus belajar tentang seni lukis, maka karya-karya saya menjadi satu buah dari pemahaman, dari pola pikir dan olah rasa. Semuanya sama, hanya beda di karyanya. Dia bisa berkarya lewat seni, dia berkarya lewat tenaganya, bisa pemikirannya, banyak gitu. Tinggal kita menggunakan dengan baik dan bisa bermanfaat dan bahkan bisa menghasilkan secara ekonomi. Nah, pada akhirnya semua pertanyaan dan jawaban ada pada dalam diri kita sendiri. Kita sudah dikasih insting, pemahaman, meskipun tanpa harus belajar, kita tahu mana baik, mana buruk. Semuanya sudah dikasih oleh Tuhan. Dan kita tinggal memanfaatkan dan terus mempelajarinya supaya lebih meningkat, lebih dewasa, lebih bijaksana. Maka bijaksanalah dalam berlogika dan jangan brutal dalam ranah spiritual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.